kasih Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu akan berdoa. Mari kita berdoa. Kami menaikkan pujian dan syukur, terima kasih kepada Engkau ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh kembali ada di dalam persekutuan dengan Engkau, dan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sekalipun lewat media yang ada, tapi kami percaya firman-Mu tidak terbatas. Kuasa-Mu ya dan amin. Kuasa-Mu memberkati dimanapun kami berada, dimanapun kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sebab itu berfirmanlah Engkau Tuhan lewat hamba-Mu. Jadikan firman ini berkat, firman yang hidup, yang memberkati setiap yang mendengar, setiap jemaat Tuhan yang ada. Kami sambut, kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, firman Allah pada pagi hari ini saya beri tema jaminan Tuhan. Tuhan punya segalanya dan tidak terbatas untuk menjamin kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita harus mempunyai iman, kita harus mempunyai keyakinan akan janji Tuhan, akan jaminan Tuhan di dalam kehidupan kita. Seberapa kuat besar orang yang menjamin kita, itu sangat menentukan keamanan dan ketenangan yang kita akan jalani. Saudara, ketika kita mendengarkan jaminan seseorang kepada kita, maka kita akan merasa tenang, kita akan merasa ada sesuatu yang dapat terjadi dalam kehidupan kita, di mana pasti kita akan tertolong, pasti kita akan menerima suatu kekuatan. Kenapa? Karena ada yang menjamin. Nah saudara, Allah yang memberikan jaminan kepada kita adalah Allah yang tidak terbatas, Allah yang punya segala-galanya di dalam kehidupan kita. Saudara boleh sampai di Surabaya, dan banyak cara untuk sampai ke Surabaya. Tetapi untuk sampai di Surabaya ada begitu banyak pilihan yang kita bisa tentukan bagaimana kita harus sampai di Surabaya. Apakah kita memilih waktu yang panjang, memilih waktu yang singkat, memilih waktu yang berat, memilih waktu yang ringan? Yang menentukan pilihan adalah kita. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa untuk memberikan sesuatu kepada kita, untuk kita dapat menjalani kehidupan kita dengan begitu ringan. Kenapa? Karena Dia Allah yang besar. Saudara ke Surabaya, saudara naik pesawat, itu waktu singkat sudah bisa tempuh, sudah bisa sampai di Surabaya. Ada orang juga bisa berjalan kaki sampai di Surabaya, tapi bukankah itu sangat melelahkan? Bukankah itu membutuhkan waktu yang panjang? Di dalam Yesaya pasal 41 ayat 13, firman Allah berkata seperti ini. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang akan menolong engkau. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita melihat bersama bagaimana kebenaran Allah, bagaimana firman Tuhan, bagaimana pernyataan Tuhan dalam Yesaya 14 ayat 13 berkata, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Ini adalah jaminan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau Dia telah berkata, Dia adalah Allah kita, Dia adalah Tuhan kita. Ketika kita berbicara tentang Allah, ketika kita bicara tentang Tuhan, maka kita berbicara sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang tiada tandingannya. Dia yang menciptakan, Dia yang menjadikan alam semesta, Dia yang menjadikan manusia yang dari tanah, Dia bentuk menjadi manusia yang hidup. Dia yang memberikan keselamatan kepada kita. Jadi ketika kita berbicara tentang Tuhan, ketika kita berbicara tentang Allah, maka kita sementara berbicara sesuatu yang tidak terbatas. Kita sementara berbicara sesuatu yang besar, yang tiada tandingannya, yang ada di bawah kolong langit ini. Oleh sebab itu saudara, inilah jaminan yang sesungguhnya, yang dimana firman Allah berkata, akulah Tuhan Allahmu.
yang memegang tangan kita, kalau Tuhan yang menuntun kita, maka saya yakin dan saya percaya, maka kita tidak akan takut jatuh, kita tidak akan takut mengalami keadaan yang buruk dalam hidup kita. Seorang ibu ketika anaknya mulai belajar berjalan, maka dia dengan hati-hati akan memegang anaknya untuk melatih bagaimana dia berjalan. Dan anak itu akan aman, anak itu tidak akan celaka. Hanya seorang ibu, hanya seorang manusia biasa, tetapi ketika dia memberikan jaminan kepada anaknya, maka anaknya itu tidak mungkin akan dicelakakan, tidak mungkin akan diperhadapkan dengan situasi yang di mana dia tidak mampu untuk kerjakan. Apalagi Allah kita, apalagi Tuhan kita. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang luar biasa, yang menjamin dan berkata, "Akulah Tuhan Allahmu. Aku memegang tanganmu." Dan dia berkata, "Dan jangan takut." Kalau Tuhan sudah pegang, kalau dia sudah menuntun kita, maka firman Allah berkata, kalau kita ada di dalam tangan Tuhan, maka kita tidak perlu takut. Kita tidak usah takut. Kenapa? Kita ada di tangan Tuhan. Sebab itu jangan pernah melepaskan tanganmu di dalam tangan Tuhan. Jangan pernah melepaskan genggamanmu pada tangan Tuhan. Kenapa? Kalau engkau melepaskan genggamanmu dari tangan Tuhan, maka jaminan Tuhan itu akan terlepas. Jaminan Tuhan itu akan berakhir. Tetapi selama kita ada dalam tangan Tuhan, selama kita dipegang oleh Tuhan, maka kita akan melihat, kita akan mengalami kemenangan, kita akan mengalami berkat, kita akan mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dalam ayat tersebut juga berkata, "Akulah yang menolong engkau." Luar biasa. Bukan Tuhan saja memegang tangan kita, bukan saja dia berkata jangan takut, tetapi dia memberikan jaminan yang lebih lagi bahwa akulah yang akan menolong engkau. Ini jaminan Tuhan. Kalau kita di tangan Tuhan, ketika kita mendapat persoalan, ketika kita dapat masalah, maka firman Allah berkata, akulah yang akan menolong engkau. Kita ditolong oleh orang saja, kita merasa senang sekali. Kita ditolong oleh orang, maka kita akan bisa mendapatkan sesuatu di mana kita terbebas dari masalah, terbebas dari persoalan. Itu tangan manusia. Apalagi kalau Tuhan berkata, akulah yang akan menolong engkau. Ada saat di mana dia memberikan pundaknya untuk kita dapat bersandar. Ada saatnya dia membawa kita pada satu situasi di mana kita tidak merasakan lagi apa-apa tentang persoalan pergumulan yang kita hadapi. Kenapa? Karena dia sementara menggendong kita. Akulah yang akan menolong engkau. Nah, respon kita, saudara, sekalipun Allah berkata, akulah Allah, akulah yang akan menjamin, aku yang akan memegang tanganmu, aku yang akan memelihara engkau, aku akan yang menopang engkau, aku akan yang menolong engkau. Tetapi kalau kita tidak punya respon yang benar tentang jaminan Tuhan dalam hidup kita, maka percuma semuanya itu. Tidak ada guna. Pemeliharaan Tuhan tidak ada guna. Jaminan yang Tuhan berikan kepada kita semua tidak ada arti apa-apa. Tapi kita harus memberikan respon yang benar. Di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat 6 dan 8 firman Allah berkata, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ini respon kita. Kita merespon pertolongan Tuhan, kita merespon jaminan Tuhan dengan kita berkata, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Segala masalah, segala persoalan ada di depan kita. Tapi bukankah kita ada dalam pegangan tangan Tuhan? Orang yang ada dalam pegangan tangan Tuhan
Kalau dia takut, saya mau berkata terlalu naif, sangat bodoh sekali. Kita dalam gendongan Tuhan, kita dalam pegangan tangan Tuhan, tapi kita merasa takut. Tapi dalam kitab Ibrani penulis berkata, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Kalau Tuhan berkata dalam kitab Yesaya, jangan takut. Sekarang respon kita dari firman, dari jaminan Tuhan, saya mau berkata, saya tidak takut. Saya tidak gentar. Saya tidak akan menjadi lemah. Karena Tuhan adalah penolongku. Karena Tuhan yang akan menjagaku. Karena Tuhan yang akan memelihara aku. Itulah yang harus kita pegang. Itulah sikap kita yang kita harus berikan, yang harus kita tunjukkan, yang harus kita perlihatkan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sebagai orang yang percaya, untuk merespon janji Tuhan, merespon jaminan Tuhan di dalam kehidupan kita. Firman, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara, banyak hal yang dapat dilakukan manusia terhadap kita. Ada banyak hal yang bisa dilakukan manusia yang dapat membuat kita celaka. Orang bisa menipu kita. Orang bisa berniat jahat kepada kita. Orang bisa melakukan hal-hal yang tidak baik tentang kita. Tapi firman Allah berkata, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kalau Tuhan yang menjamin kita, maka saya yakin dan saya percaya segala niatan yang tidak baik, segala perbuatan yang tidak baik, yang coba-coba dilakukan oleh manusia, yang dipengaruhi oleh kuasa setan, kuasa kegelapan, dia tidak dapat membuat kita celaka, dia tidak dapat membuat kita binasa, dia tidak dapat membuat kita menjadi lama, karena kita ada di dalam jaminan Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kesehatan, persoalan, ancaman, itu hal-hal yang dapat dilakukan oleh manusia yang lain terhadap kita. Tapi saya mau katakan kepada saudara, kalau kita dijamin oleh Tuhan, berarti Tuhan yang akan memberikan kemenangan kepada kita. Kita dijamin oleh Tuhan, maka bahaya maut sekalipun tidak dapat mengganggu kita, tidak dapat mencelakakan kita. Dalam kitab Yesaya pasal 43, Yesaya 43 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 saya akan baca buat saudara, biar ini saudara boleh membaca berulang-ulang kali di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah ketegangan yang sementara terjadi hari-hari ini. Saudara baca berulang-ulang kali, hidupkan, jadikan rema firman Allah ini. Dan dia firman Allah ini benar-benar memberkati saudara, sehingga jaminan Tuhan menjadi milik saudara di dalam kehidupan saudara. Saya baca dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan engkau dan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, aku akan memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau.
Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur dan akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah kepada selatan, janganlah tahan-tahan, bahwa anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung bumi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita melihat ini jaminan Tuhan. Ini pertolongan Tuhan. Ini merupakan berkat Tuhan kepada orang percaya. Bahwa dunia tidak mampu mencelakakan kita. Bahkan celaka kita digantikan oleh dunia. Celaka kita digantikan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Saudara, apa yang Tuhan bisa berikan jaminan dalam kehidupan kita? Karena Tuhan mampu, Tuhan dapat melakukan semuanya. Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas. Allah kita adalah Allah yang memiliki segalanya. Sehingga jaminan Tuhan berarti tidak terbatas dalam hidup kita. Apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, maka Tuhan berkuasa. Tuhan dapat melakukannya bagi saya dan saudara. Air tidak dapat menghanyutkan kita. Air tidak dapat menenggelamkan kita. Api tidak dapat membakar kita. Musuh-musuh tidak dapat mencelakakan kita. Alam tidak dapat mencelakakan kita. Kenapa? Karena Tuhan yang memberikan pemeliharaan dalam kehidupan kita. Jadi Allah dapat menjamin segalanya dalam kehidupan kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebagai kesaksian saya, saudara, ketika masa-masa perintisan, lalu ada seorang bapak menjamin kebutuhan saya. Dia berkata bahwa apapun yang saya butuhkan dalam pelayanan, maka kalau saya berkekurangan, baik makan, minum saya, kebutuhan hari-hari saya, maka saya dapat pergi kepada dia dan dia dapat menolong saya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, memulai satu pelayanan dengan segala kekurangan yang ada, maka saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika saya mendapatkan jaminan dari seorang anak Tuhan, maka hati saya menjadi kuat, hati saya menjadi berbunga-bunga, hati saya menjadi makin semangat dalam melakukan tugas. Sekalipun jaminan itu saya tidak pernah gunakan, tapi jaminan itu telah memberikan rasa tenang dalam kehidupan saya. Nah, saudara melihat, manusia saja yang memberikan jaminan itu dapat mempengaruhi jiwa kita, dapat memberikan ketenangan kepada kita, dapat memberikan sesuatu yang dimana kita berpikir tentang keadaan yang ada. Kita tidak terlalu risau ketika kita membutuhkan, ketika kita memakan dan lain sebagainya. Ada yang menjamin kita. Saudara, Tuhan kita bukan hanya terbatas untuk menjamin makan minum kita. Tuhan kita bukan hanya menjamin tentang kesehatan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang menjamin secara keseluruhan dalam kehidupan. Apapun yang kita perlukan, apapun yang kita butuhkan, apapun permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan adalah jaminan dalam kehidupan kita. Saat ini mungkin saudara sementara mengalami keadaan yang tidak baik. Saudara mungkin sementara mengalami sakit. Saudara, saya mau katakan kepada saudara, dari tempat ini saya mau katakan kepada saudara, saat saudara mendengarkan firman Tuhan ini, saudara pegang baik-baik firman Tuhan, bahwa Tuhan adalah jaminan saya, sehingga kalau saya sakit, Tuhan akan menyembuhkan saya. Ketika saya lemah, Tuhan akan memberikan saya kekuatan. Ketika saya mengalami keadaan yang buruk, maka Tuhan akan mengangkat saya, Tuhan akan memulihkan saya. Jaminan Tuhan. Dari tempat ini saya mau katakan, saudara percaya kepada Tuhan. Letakkan iman saudara kepada jaminan Tuhan. Setiap firman yang saudara dengar, setiap firman yang saudara tahu, itu adalah kekuatan yang dapat membuat saudara kuat bangkit di tengah-tengah keadaan yang sukar hari-hari ini. Ada jemaat yang terkena virus corona. Saudara, saya mau katakan kepada saudara, virus corona bukan segala-galanya. Tuhan lebih berkuasa. Tuhan mampu menolong engkau.
Tuhan mampu menyembuhkan engkau, Tuhan mampu melepaskan engkau, Tuhan mampu membebaskan engkau. Karena hidup kita adalah dalam jaminan Tuhan, karena hidup kita adalah milik Tuhan. Dia yang menjamin, Dia yang akan menolong kita. Dalam nama Yesus saya mau katakan, engkau disembuhkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus saya mau katakan, engkau akan ditolong oleh Tuhan. Dalam nama Yesus saya mau katakan, engkau akan dipelihara oleh Tuhan. Saudara mungkin mengalami keadaan berkekurangan hari-hari ini. Saya mau katakan, di dalam nama Yesus, Tuhan akan menyediakan apa yang engkau perlukan. Dalam nama Yesus, Tuhan akan membuat kecukupan dalam kehidupanmu. Sehingga segala keperluan, segala kebutuhanmu, Allah yang akan cukupkan. Karena Tuhan menjamin segalanya dalam kehidupan manusia. Dalam Filipi pasal 4 ayat 19, firman Allah berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Allahku, Tuhanku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Itulah Allah kita, saudara. Itulah Tuhan yang menjamin kita. Itulah Tuhan yang berkata kepada kita, jangan takut. Kenapa? Karena firman Allah, Dia memenuhi segala keperluan kita, bukan di tengah-tengah kekurangannya, tetapi Dia memenuhi segala keperluan kita di tengah-tengah kekayaan dan kemuliaannya. Dengan kata lain, Allah tidak terbatas untuk menolong, Allah tidak terbatas untuk memberkati kita, Allah tidak terbatas untuk menyatakan berkat-berkatnya bagi kita. Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dan jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, rancangan Tuhan tinggi sekali. Rancangan Tuhan besar sekali. Rancangan Tuhan tidak terbatas. Itulah kekuatan. Itulah yang Tuhan akan berikan kepada kita. Saudara boleh mempunyai cita-cita, saudara punya rancangan, saudara. Tapi kalau itu di luar jaminan Tuhan, saudara tidak akan mengalami kemenangan. Tetapi ketika saudara mungkin sudah tidak mampu, saudara, pikiran saudara, rancangan saudara sudah tidak sanggup lagi. Saya mau katakan, rancangan Tuhan itu besar, rancangan Tuhan itu tingginya, rancangan Tuhan itu luar biasa untuk menolong, untuk memberkati. Pada pagi hari ini sebelum saya akhiri firman Tuhan, dari tempat ini saya mau katakan, dimanapun engkau berada saat ini, apapun keadaanmu saat ini, percayalah Tuhan bersama dengan engkau. Yakinlah firman Tuhan, percayalah firman Tuhan, percayalah kemampuan Tuhan untuk menolong engkau. Engkau yang sakit pasti disembuhkan. Engkau yang sakit pasti disembuhkan. Engkau yang sakit pasti disembuhkan. Apapun penyakitmu, engkau akan disembuhkan oleh kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Yang menjamin engkau bukan manusia yang terbatas. Yang menjamin engkau bukan orang sekitarmu yang sangat terbatas, tapi yang menjaminmu adalah Allah yang besar, Allah yang tidak terbatas di dalam kehidupanmu. Saya akan berdoa buat saudara. Saudara tundukkan kepala dan saudara berdoa. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari tempat ini hamba-Mu berdoa bagi setiap sidang jemaat Tuhan yang ada, setiap yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau taruh keyakinan kami pada jaminan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi mereka yang sakit, yang terbaring sakit, lemah di rumah sakit. Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa. Engkau menyembuhkan mereka. Engkau menyembuhkan mereka dalam nama Yesus. Apapun penyakit yang mereka derita, apapun penyakit yang mereka alami, oleh kuasa-Mu Tuhan, oleh kuasa-Mu Tuhan yang tidak terbatas, oleh kuasa-Mu yang menjamin kami, disembuhkan oleh Tuhan. Segala sakit penyakit disembuhkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Segala pergumulan jemaat Tuhan, oleh kekuatan kuasa-Mu, oleh kekuatan kuasa-Mu Tuhan, Engkau memberikan mereka kemenangan. Apapun pergumulan mereka, Tuhan, dalam rumah tangga, dalam pekerja, dalam usaha, dalam nama Yesus, Tuhan hadir. Tangan-Mu memegang setiap umat-Mu Tuhan. Pimpin, berkati, baik itu rumah tangga, pekerjaan,
dan usaha yang ada biar Engkau yang pegang, sehingga semuanya berjalan dengan baik. Tuhan dipermuliakan, Tuhan ditinggikan, Tuhan diagungkan. Segala puji hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau Allah sudah memberkati kami. Dalam nama Yesus Kristus, biarkan firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami, untuk kami tidak takut dengan keadaan yang sementara terjadi. Apapun yang sementara terjadi sekitar kami mau berserah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa kami yang saat ini sementara melanda, oh Tuhan, dilanda oleh COVID. Oh Tuhan, tolong Tuhan berkati. Ada terjadi banyak penambahan, oh Tuhan, gelombang yang baru sementara terjadi. Tapi kami mau berdoa, Tuhan kami adalah Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan mengasihi bangsa kami, Tuhan mengasihi bangsa kami. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu Tuhan, ulurkan tangan-Mu Tuhan, supaya bangsa kami terbebas, bahkan dunia boleh terbebas dari COVID. Oh Tuhan, dalam nama Yesus. Dan kami berdoa bagi saudara-saudara kami, bagi orang-orang yang kami kasihi, yang mungkin saat ini sementara terbaring oleh karena penyakit COVID yang melanda, baik yang di rumah, baik yang di rumah sakit. Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Engkau jamah, dalam nama Yesus Engkau sembuhkan dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih, aku berdoa sepanjang minggu dan segala aktivitas jemaat Tuhan. Dalam nama Yesus Engkau berkati apapun yang mereka kerjakan. Tuhan, tolong Tuhan, nyatakan kuasa-Mu Tuhan, jadikan berhasil Tuhan, pekerjaan usaha yang ada berhasil. Hindarkan, jauhkan segala mara bahaya kecelakaan. Tuhan, tolong Tuhan, nyatakan kuasa, nyatakan mujizat-Mu Tuhan, biar pertolongan Tuhan terjadi. Tuhan, tolong tutup bungkus, berikan kejaminan kepada umat-umat-Mu Tuhan, supaya mereka bebas dari COVID saat mereka beraktivitas, saat mereka melakukan tugas pekerjaan yang ada. Terima kasih buat firman pagi hari ini. Hamba sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara, biar kebenaran firman Allah ini boleh menjadi berkat bagi kita. Dan minggu yang akan datang kembali kita akan pelayanan lewat media, karena lingkungan, karena keadaan sekitar gereja tidak memungkinkan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.